dikatakan wingit, dikatakan katanya kerama, terus ada sumur. Itu kalau menurut saya emang simbol sebuah siloka kehidupan kan air itu. Katanya air tersebut bisa menyembuhkan atau mungkin ya tanda kutip ya banyak memang yang saya dapatkan informasi seperti itu. Tapi kalau kita lari secara nyata Kang Air, saya sendiri gitu minum air tersebut di sana gitu. Kalau dulu katanya ada 7 sumur, sekarang hampir ada 13 atau 14 gitu ya. Yang memang arealnya itu kalau kita gali 2 meter udah ada air gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kang Rianden. Bagaimana kabar sobat Kang Rianden? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini channel Kang Rianden kembali kedatangan narasumber untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah nih, kita langsung saja dengan Ki Andri Jawara. Gimana Ki Andri Jawara, sehat Ki? Alhamdulillah, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih kita mengucapkan terima kasih Aki sudah mau kembali lagi nih Ya, bergabung menjadi narasumber kembali nih Ki ya. Terima kasih sebelumnya Ki. alhamdulillah sama-sama. Baik Ki, ini pada kesempatan hari ini menyambung dengan uploadan video yang lalu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari subscriber channel Kang Rianden, makanya channel Kang Rianden kembali mengundang Aki nih Ki. Alhamdulillah. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang harus mungkin menurut pandangan Aki sendiri yang memang harus dijabarkan gitu Ki. Alhamdulillah Ki ya. Ya, Baik, langsung saja Ki ya. ya, silakan. Mungkin langsung saja ya. Baik, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ini berkaitan tentang silaturahmi Ki. Jadi pertanyaannya itu, apa sih kategori atau pengertian silaturahmi menurut pandangan Ki Andri Jawara Ki? Ya, ya. Silakan Ki. Rian. Selamat berjumpa lagi nih buat para pecinta channelnya Kang Rianden, dimana saja Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berkah Amin. selamanya. Amin ya Allah. Kaitan masalah silaturahmi gitu, simpel aja gitu Kang Rian. Silaturahmi itu wujud memang hablum minanas kita gitu. Artinya bahwa setiap yang kita lakukan kebaikan untuk orang lain itu ada efek yang bagus gitu. Jadi silaturahmi itu tujuannya memang tak lain itu ya membangun sebuah kebaikan gitu. Ya contohnya kalau kita nggak baik dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga gitu, ya gimana jadinya kita? Nggak mungkin kita hidup sendirian di alam ini gitu. Jadi silaturahmi itu hal yang paling utama kalau memang kita hayati secara mendalam. Tujuannya seperti itu, menebar sebuah kebaikan. Itu satu hal dari silaturahmi. Itu banyak kawan, banyak relasi, disitulah terkadang ada sebuah keberkahan buat kita. Itu Kang Ai. Jadi ada hikmahnya ya, betul Ki? Betul. Contohnya kalau kita sering bersilaturahmi ke keluarga ataupun teman gitu kan, yang tadinya mungkin kita
belum bekerja, karena kita memang silaturahmi, kebetulan keluarga atau teman ngajak kita kerja, kan itu juga suatu hikmah. Iya. Betul gak Ki? Betul, betul, betul. Banyak manfaat. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait silaturahmi Ki? Ya, hal yang silaturahmi itu selain banyak manfaatnya tadi gitu, mungkin kalau menurut para dalam bahasa agama gitu kan ya, bisa memperpanjang umur, bisa juga mengurangi dosa atau kesalahan kita seperti itu, atau menambah rezeki kita gitu. Intinya gitu, karena kita kan di silaturahmi itu kan datang berkunjung itu seolah kita memberi, walaupun kita nggak memberi apa-apa, tapi memberi waktu untuk bisa hadir di tempat kawan itu gitu. Dan disitulah banyak manfaat yang tadi Kang Ai bilang, bisa menyelesaikan sesuatu masalah yang memang kita tidak duga gitu. Itulah keberkahan. Baik, terima kasih Ki. Ya. Alhamdulillah pertanyaan pertama sudah dijabarkan oleh Ki Andri. Lanjut ya Ki ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan juga nih. Ya, Ki. silakan, Baik. silakan. Untuk Ya. yang kedua ini masih tentang silaturahmi Ki. Ya. Jadi ini ada yang bertanya silaturahmi yang berkaitan dengan ziarah kubur Ki. Ya. Pertanyaannya, menurut pandangan Ki Andri, apakah ziarah kepada para wali itu termasuk ke dalam kategori silaturahmi? Silakan Ki. Baik Kang Ai, silaturahmi itu sebetulnya ada dua versi. Kalau kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, atau saudara kita, ya itu wajib gitu. Karena barang siapa yang memutuskan silaturahmi, katanya ya putuslah berkahnya gitu. Jadi ada dua versi silaturahmi itu. Ada silaturahmi yang memang nyata, ada juga yang memang tidak nyata. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa silaturahmi ke para aulia, ke para makom aulia gitu, ziarah itu juga termasuk silaturahmi. Yang tujuannya mungkin satu, yang pertama itu mengingatkan kita tentang kematian itu. Kenapa sih seorang wali banyak yang berkunjung mendoakan seperti itu? Ya mungkin kita flashback bahwa mungkin seorang wali ini berkehidupannya baik dengan masyarakatnya atau apa, kan seperti itu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk juga kita kan datang bersilaturahmi ke seorang wali yang kita tidak tahu kronologinya gitu. Yang pasti yang paling utama itu silaturahmi kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Itulah wujud nyata kita berbakti kepada dia. Karena mungkin dulu kita selama almarhum masih hidup kita belum bisa memberikan sesuatu kebahagiaan, tapi dengan tidak ada itu ya kita tetap bertamu. Silaturahmi itu kan bertamu gitu kan ya, berkunjung gitu ke satu tempat. Kalau tadi nyata kita hablum minanasnya, ya kan, kalau yang bukan hablum minanasnya ya itu satu yang mungkin itu mengingat kita. Bisa nggak kita selesai dari kehidupan ini banyak juga orang yang bertamu kepada kita? Itu simpelnya seperti itu gitu. Mungkin kelakuan baik itulah flashbacknya, mungkin di saat mereka hidup gitu. Nah itulah para wali mempunyai jejak-jejak seperti itu mereka bisa dijari. Tapi nggak juga wali, tapi kalau memang kita lewat di satu makom atau apa ya kita tetap aja mengucapkan doa untuk mereka-mereka yang sudah tidak ada di alam ini. Seperti itu kan Ai. Jadi tetap ziarah kubur itu bagian dari silaturahmi. Baik. Terima kasih Ki atas penjabarannya. Jadi pertama, ziarah kubur itu menurut pandangan Ki Andri itu memang suatu silaturahmi ya Ki ya. Iya, Karena memang pertama niat kita ingin silaturahmi, yang kedua mengingatkan kematian. Betul Ki? Betul. Ya mudah-mudahan dengan seringnya kita
berziarah kubur, Iya. baik ke orang tua kita yang sudah meninggalkan kita Betul, betul. ataupun ke para wali. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Iya. Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu kan merupakan niat ibadah juga ya Ki, ya. Betul. Mendoakan orang yang sudah tiada. Iya. Baik, ini lanjut Ki. Ya, silakan. Pertanyaan yang ketiga. Ini masih nyambung kayaknya nih. Masih nyambung dengan ziarah kubur Ki. Iya, iya. Ini pertanyaannya, apakah manfaat dari ziarah ke makam para wali Allah? Manfaatnya gitu Ki. Silakan Ki. Ya, terima kasih Kang Ai. Pertanyaannya memang ini luar biasa ya. Iya. Cuma saya memberikan sebuah pandangan umum aja bahwa berangkatnya kita jarak ke seorang wali gitu. Kalau dibilang manfaatnya gitu. Yang pertama kita juga melihat perjuangan para wali itu. Bukan hanya sekedar jarak, tapi namun cek bahasa orang Jawa Barat napak tilasnya orang wali roh itu. Ya. Apakah bisa tercermin untuk kita gitu. Terkadang kita juga melihat banyak sih makom-makom yang disebut berkaromah gitu, tapi itu pun kalau belum jelas ya kita juga mungkin nggak akan tertarik juga untuk jarak ke sana. Tapi memang jarak ke seorang wali itu termasuk panggilan juga Kang Ai. Jadi ada orang yang terpanggil untuk jarak ke satu makam itu atau juga beda dengan makam yang lain gitu. Jadi termasuk panggilan mereka masing-masing gitu. Nggak mungkin kita memaksakan niat mereka itu gitu. Seperti di wilayah kita lah banyak kan gitu. Ya kan nggak semua kan gitu. Iya. Nah, iya. Ya, itu sebuah contoh seperti itu. Gitu Kang Ai ininya. Jadi manfaatnya tadi manfaatnya itu ya tidak berbeda dengan kita silaturahmi dengan yang nyata gitu. Karena kita juga kan mempercayai sesuatu yang goib gitu. Nah, mungkin orang kita tadi juga nggak ada, Ya betul. ya kan gitu. Itu sebagian juga termasuk rukun ya mempercayai hal yang gaib gitu. Jadi kalau dibilang manfaatnya atau berkahnya itu yang merasakan ya mereka sendiri gitu yang memang suka berziarah gitu. Ya untuk pribadi saya merasa terpanggil dan tenanglah gitu dengan takjub terkadang saya kepada seorang pendahulu gitu yang bisa mengajak sebuah kebaikan cuma lewat sebuah makom gitu, tapi kalau setelah itu secara jelas lagi gitu mungkin ada hikmah di dalamnya. Itu apa maksudnya kita berjarak ke situ yang tadi mungkin nggak ketemu Kang Ai ya, pas gitu kita jarak ketemu teman lama juga nyambung lagi silaturahmi. Makanya saya bilang ziarah kubur itu termasuk bagian dari silaturahmi juga. Ini menurut pandangan saya gitu. Baik. Jadi gini Ki, tadi Aki kan sempat menyinggung Ya. bahwa keinginan jarah itu ada panggilan juga ya Ki. Iya. Nah ini pengalaman juga Ki. Di Jawa Barat ini kan cukup banyak ya Ki ya, makam para wali itu kan banyak, luar biasa. Alhamdulillah lah itu. Cuman ini pengalaman ini Maki. Iya. Jadi pernah itu suatu waktu itu saya itu tekok kayaknya Ingin ke sana. ingin pergi ke makam A gitu. Wah, yang lain enggak. Iya. Cuman kok pinginnya ke sana gitu Ki. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai panggilan goib atau apakah? Kita kan juga belum ngerti nih, butuh pencerahan lah dari seorang Ki Andi Jawara nih. Ya, Iya. silakan Ki. Lagi-lagi tentang jarak. Ya. Kenapa kita di satu makom yang menurut orang itu seorang wali tapi kita tidak tertarik gitu. Lagi-lagi kita juga terkadang kita nggak sadar Kang Ai. Kita terbentuk ini terjadi seperti ini gitu. Ya bisa saja memang gen-gen kita memang selaras dengan seorang wali roh itu gitu ke situ. Kita kan nggak tahu kehidupan masa lampau gitu kan. Ya
tentang pemahaman kejadian kita gitu kan. Ya bisa jadi mungkin seorang wali itu bisa saja memang dia juga dari runtuyan dari perjalanan kalau umpama secara ilmiah ya, secara ilmu gitu, mungkin gen-gennya itu juga termasuk kita mungkin di dalamnya gitu. Terkadang saya sendiri heran ke makom satu itu seret ke ini enggak gitu. Itu kan jadi sebuah pertanyaan gitu. Cuma flashbacknya kita kok bisa sih ke situ kan gitu. Padahal kita kalau berpikir yang real gitu, ya darah-darah kita ini kan kita belum tahu ini. Iya, betul. Ya secara kalau kata bahasa Sunda nyakra manggilingan muter gitu, secara simbiosis gitu. Ya bisa jadi aja makom yang kita datangi itu bisa saja memang masih keluarga kita gitu. Ini pandangan saya gitu, yang real gitu. Walaupun kata orang ini makom ini berkaromah gini, belum tentu orang kita juga tertarik. Nah itulah menurut saya keselarasan kita kesana terpanggil ya mungkin kalau kata bahasa budaya baju keingetan gitu, kita ingat apa emang ini leluhur kita juga gitu. Itu dalam lagi Kang Ai ngupasnya gitu. Jadi yang pasti kita merasakan bahwa kita ini turunan siapa, terus nurunnya gimana itu gitu loh. Kan kita nggak tahu 7 turunan kita yang ketujuh ke sana, mungkin yang keberapa begitu. Itu bisa saja sebagai rel bahwa mungkin ini masih juga dari bagian leluhur kita, kalau menurut pandangan saya seperti itu. Ya, terima kasih Ki. Aduh, alhamdulillah Ki nih. Mudah-mudahan nih pandangan-pandangan Aki yang dari silaturahmi sampai yang tadi dibahas, kita bisa ambil pelajaran dan ilmu dari Ki Andri nih. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ki, masih Ya, ada nih silakan. gini. Ya, santai Ki ya, masih ada ini. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini nih apakah pengertian dari karomah? Jadi pertanyaannya mungkin penjabaran karomah mungkin ya Ki ya, Iya. gitu mungkin maksudnya Mungkin- itu Ki. mungkin maksudnya. Iya, silakan Ki. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan Kang Rianden ya. Ini pertanyaannya sebetulnya luar biasa gitu ya. Cuma mungkin saya hanya memberikan sebuah pandangan umum sajalah, nggak terlalu dalam untuk ke arah sana. Kita bahasanya kita sederhanakan aja lah. Apa sih karomah gitu? Karomah itu kan sebuah, kalau diartikan kan rahmat gitu ya, sebuah rahmat. Iya. Kalau mau kita rahmat itu berarti sesuatu yang memang yang Maha Kuasa sudah memberikan gitu. Rahmat itu kita semua sudah diberikan. Cuma lagi-lagi kita lupa bagaimana caranya mengolah apa sih itu rahmat begitu. Jadi semua orang, semua makhluk itu sudah dirahmati Kang Ai gitu. Ya itu tentang rahmat sendiri gitu. Terus kembali lagi dengan pertanyaan apa sih itu karomah? Ya orang yang sudah dipilih oleh Allah gitu. Orang yang sudah dipilih. Iya. Mereka Allah mempunyai, berarti ya? mereka sudah dipilih, sudah memang menjajaki salah perjalanan hidupnya memang mengabdi aja udah gitu. Nah itu karomah. Maka kalau orang bilang karomah punya kelebihan begini ini, ya itu mungkin versi mereka. Tapi menurut saya karomah itu sesuatu yang memang diberikan Allah itu kepada makhluk yang memang sudah dipilih gitu. Kalau kita kejar-kejar juga nggak mungkin dapat kan. Iya. Gitu. Jadi ada sebuah pertanyaan juga waktu itu teman saya bilang sama seperti ini gitu. Saya bilang kita nggak usah harus ngajar karomah, lakukan aja kebaikan. Karomah itu akan datang sendiri. Karomah itu rahmat atau segala macam yang kita bisa begini nih sebetulnya udah sebuah rahmat gitu. Cuma karena ada kata-kata disambung ya, karomah seperti itu gitu. Ya jadi orang yang ditunjuk oleh Allah seperti itu ya itu ya bla 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 lah, punya kelebihan segala macam, menurut saya biasa aja karena sebuah kebiasaan aja. Kang Ai bisa melakukan sesuatu yang memang kontinu, Kang Ai akan mendapatkan sesuatu yang kontinu itu sama gitu. Tapi
Menurut saya karomah adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada orang tersebut untuk memang tugas seperti itu. Jadi nggak semua, Nggak semua ya. nggak semua itu. Baik, Intinya ya. menebar kebaikan lah dari sesuatu yang memang Allah sudah memberikan. Itu beda kan kalau mau kata orang ini orang berkaromah. Kalau saya nggak lihat ke situ, bisa jadi orang yang memang menurut kita itu biasa-biasa aja, bisa saja gitu. Secara kasat mata kita ya. Iya, karena kita nggak tahu. Allah milih dia yang berkaromah, bisa aja gitu. Itulah makanya kita tidak bisa menjudge sesuatu itu dengan apa, dengan negatif lah gitu, nggak bisa gitu. Jadi ibadah Kang Ai ya ibadah Kang Ai gitu, ibadah saya gitu. Karena Allah tidak suka tuh mengkotak-kotakan seperti itu gitu. Ya kan, tentang ibadah, ibadahmu ya ibadah buat kamu sendiri, puasamu ya buat kamu sendiri gitu. Justru Allah lebih senang kepada orang apa? Satu, memberikan kesenangan kepada orang lain. Bingung saya juga itu. Itu sebuah memang ini ya, sebuah yang sudah tersurat ada ininya. Kewajiban kita ya. Iya, jadi Allah lebih senang itu kepada orang yang menyenangkan orang lain, dan termasuk kita jarah. Ya kan, itu kan kita mendoakan gitu Kang Ai. Justru Allah juga suka itu kepada orang yang mendoakan orang yang nggak tahu Kang Ai. Saya ini ngedoain Kang Ai gitu, Kang Ai nggak tahu, itu Allah lebih suka seperti itu. Nah itulah bagian dari mungkin yang melebarnya ke situ, tapi itulah karomah itu seperti itu. Pertanyaan terakhir Niki, di desa kita ini kan ada sebuah tempat yang dikategorikan bisa Ya, dipercaya dari turun temurun ya, gitu ya. dipercaya dari turun temurun sebagai tempat keramat, yaitu Siradayeuh. Di situ kan tidak ada makam kalau dilihat dari kasat mata, tapi kan kita tidak tahu apakah ada makam atau tidak, wallahu alam gitu. Menurut pandangan Aki sendiri, mungkin warga desanya juga banyak yang tidak tahu Niki. Ya mudah-mudahan dengan menonton channel Kang Rianden ada hikmahnya. Rekan-rekan atau sobat-sobat Kang Rianden bisa jadi tahu nih, apakah sih Siradayeuh itu Ki? Silakan Ki. Ya, terima kasih. Ya, lagi-lagi pertanyaan yang luar biasa ini. Karena pertanyaan ini adalah mengungkap sebuah sejarah gitu Kang Ai. Dan saya sendiri mungkin sejarah secara fullnya saya nggak paham ya. Cuma secara umum, sesuatu yang memang dari dahulu kalanya itu diberikan sebuah keistimewaan ya gitu. Dalam tanda kutip orang bilang keramat atau segala macam lah gitu. Kalau menurut saya itu sebuah perenungan Kang Ai ya. Kenapa sih tempat itu dikatakan wingit, dikatakan katanya keramat, terus ada sumur. Itu kalau menurut saya emang simbol sebuah siloka kehidupan Kang Ai gitu. Katanya air tersebut bisa menyembuhkan atau mungkin ya tanda kutip ya, banyak memang yang saya dapatkan informasi seperti itu. Tapi kalau kita lari secara nyata Kang Ai, saya sendiri itu minum air tersebut di sana gitu. Kalau dulu katanya ada 7 sumur, sekarang hampir ada 13 atau 14 gitu ya. Yang memang arealnya itu kalau kita gali 2 meter udah ada air gitu ya. Itu luar biasa gitu. Kalau kita perhatikan berarti bawahnya laut tuh. 2 meter berdekatan air semua begitu. Jadi kalau kata Siradayeuh sendiri gitu, sirah itu kepala, dayeuh itu kota, itu kan memberikan siloka. Oh ini adalah kepalanya kota gitu. Nah, mungkin kalau saya sendiri melihat fenomena di sana gitu, contohnya sebuah airnya gitu, dan saya dapat informasi juga air tersebut memang pH-nya bagus kan air, bisa langsung diminum gitu. Jadi bukan masalah mistisnya, tapi air tersebut memang benar-benar bagus gitu, pH-nya bagus gitu. Nah itu kan kita yang nyatanya gitu. Dan kalau untuk umpama apa sih gitu, itu lagi-lagi saya bilang bagaimana kita menyikapinya. Orang kita di sono aja kalau namanya hutan disebutkan kecil, kita ke sono ya adem kok, tenang.
kalau kata orang dulu tempat niis gitu ya. Kalau menurut saya sih bukan hanya tempat niis, tapi pelajaran untuk kita. Satu, apakah kita bisa melestarikan alam yang sudah ada ya, yang memang tanda kutip bahwa itu tempat seorang wali juga yang katanya petilasan gitu. Ya mungkin untuk orang-orang yang memang bisa ke alam sana gitu ya. Ya bisa saja gitu. Karena kenapa saya bilang saya bisa saja? Saya juga percaya tempat itu memang auranya memang luar biasa. Untuk kita baru masuk itu punya ketenangan. Kan aneh juga ya, apakah ini sebuah siklus energi? Iya. Jadi sesuatu tempat yang memang selalu dikunjungi Kang Ai, itu menurut saya adalah titik siklus energi positif. Beda gitu loh dengan energi yang tidak positif gitu. Ya kan? Sebuah contoh gini Kang Ai, antena TV itu terkadang di sebelah sini nggak bagus, TV sebelah sini nggak sama. Sebuah energi itu seperti itu, sama gitu. Bentuk nyatanya energi itu bisa dibentukkan ya seperti adanya tiradaya. Itu ciri gitu loh, ciri. Terus kepada kita yang memang masih hidup, mempelajarilah ininya, siklusnya apa sih yang bisa diberdayakan, kan seperti itu sebetulnya. Jadi itulah pesan-pesan moral para pendahulu kita. Luar biasa Kang Ai, pendahulu kita tuh ngasih pesan-pesan moral itu nggak seperti teknologi seperti ini, bukan. Jadi seperti kayak begitu ya, terus kita kaji apa sih. Jadi saya sangat bangga dengan para pendahulu gitu, leluhur kita itu memberikan ciri-ciri khusus pada sebuah daerah itu. Kalau kita memang mendalami, luar biasa. Itu disebut kearifan lokal gitu. Seperti itu kan. Baik, terima kasih sebelumnya Ki Andri. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir tadi sudah dijabarkan berkaitan dengan Ciradaya. Mudah-mudahan apa-apa yang Ki Andri jelaskan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, Ya, khususnya sama-sama. umumnya sobat-sobat Kang Rianden. Jangan sampai jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Terakhir, kami mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel Kang Rianden. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.